Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Afif Jovi dengan NIM 41520010010062, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan Q&A untuk menyelesaikan tugas besar 1 NLP eh, dari dosen pengampu Bapak Handri Noprison ST Pemkom. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan NLP? NLP, Natural Language Processing, adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Menurut Textmetric, NLP digunakan untuk mengatur sentimen dan menentukan bagian mana dari bahasa manusia yang penting. Nomor 2, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Jawabannya, ambiguitas bahasa alami. Jawabannya itu tantangan apa? Jawaban dari tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP yaitu yang pertama, ambiguitas bahasa alami. Yang kedua, representasi pengetahuan adalah tugas yang sulit. Yang ketiga, terdapat berbagai tiket informasi dari bahasa kita. Yang keempat, terdapat berbagai aplikasi teknologi bahasa. Yang ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Ya, penerapannya itu seperti pendeteksi spam seperti yang ada pada Google Mail menggunakan teknologi NLP untuk mendeteksi spam melalui klasifikasi kata. Yang kedua, asisten virtual seperti Siri dan Alexa menggunakan teknologi speech recognition untuk mengenali setiap suara dan merespon penggunanya dengan tindakan yang sesuai. Yang ketiga, ada juga chatbot dapat mengenali petunjuk konseptual tentang permintaan manusia, kemudian menggunakannya untuk memberikan respon opsi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Library NTLK dan Sastrawi akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap dokumen yang dimiliki. Dalam prosesnya, kita akan mengenal aspek dalam NLP, Natural Language Processing, yaitu tokenization dan stop words. Yang kelima, apa tujuan scaffolding? Peran dari scaffolding adalah untuk menyamaratakan penggunaan huruf kapital. Misalnya, dalam teks, kita dapat berupa tulisan data science dengan menggunakan folding, yang artinya kita mengubah semua huruf yang kecil lowercase semua menjadi yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil semua. Terus jawab pertanyaan nomor 6. Apa definisi dari tokenizing? Nah, tokenizing juga merupakan bagian dari proses NLP. Tokenize digunakan dalam pemrosesan bahasa alami yang membagi paragraf dan kalimat menjadi unit yang lebih kecil yang dapat lebih mudah diberi makna. Soal yang ketujuh, jelaskan tentang stop words dan berikan contohnya. Dalam dunia pemrograman seperti NLP, stop words merupakan kata yang diabaikan dalam pemrosesan dan biasanya disimpan dalam stop list. Stop list ini berisi daftar kata umum yang mempunyai fungsi, tapi tidak mempunyai arti. Contoh stop words dalam bahasa Inggris diantaranya of, the, sedangkan untuk bahasa Indonesianya diantara yang, di, dan ke. Dan pertanyaan selanjutnya, apa algoritma yang digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Dan jelaskan. Algoritma stemming adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk meningkatkan performa ER dengan mentransformasi semua kata dalam teks dokumen ke dalam root word atau kata dasarnya. Algoritma stemming untuk bahasa satu berbeda dengan algoritma stemming untuk bahasa lainnya. Sebagai contoh,
Bahasa Inggris yang mempunyai morfologi yang berbeda dan bahasa Indonesia, sehingga algoritma stemming untuk kedua bahasa tersebut juga berbeda. Proses stemming pada teks berbahasa Indonesia lebih rumit dan kompleks. Tersebut juga kompleks karena dapat variasi imbuhan yang harus dibuang untuk mendapatkan roots word kata dasar dari sebuah kata. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari word embedding? Word emerging adalah representasi terdistribusi untuk teks yang mungkin merupakan salah satu terobosan kunci untuk kinerja yang mengesankan dari metode pembelajaran. Mendalam dalam masalah pemrosesan bahasa alami yang menantang. Word embedding ini memetakan setiap kata dalam dokumen ke dalam dense vector, di mana vektor mempresentasikan proyeksi di kata. Di dalam ruang vektor, posisi kata tersebut dipelajari dari teks yang berdasarkan kata-kata di sekitarnya. Words emerging ini dapat menangkap makna pematik dan sintaktik kata. Dan pertanyaan yang ke-10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur Word2Vec. Word2Vec adalah model solo neural networking merubah representasi kata yang merupakan komunikasi dari karakter alphanumerik menjadi vektor. Representasi vektor tersebut memiliki properti relationship terhadap kata berkaitan melalui proses training. Arsitektur neural network yang digunakan pada Word2Vec adalah neural network dengan training menggunakan stochastic gradient descent dengan algoritma projection layer adalah mapping dari kata yang ada pada konteks n-gram ke dalam bentuk continuous vector. Kata-kata yang muncul bersamaan dan berulang kali pada konteks n-gram memiliki tendensasi untuk teraktifikasi dan weight yang sama sehingga terjadi koneksi antar kata-kata. Terus pertanyaan yang nomor 11, apa definisi dari back of word? Back of word atau BOW merupakan salah satu metode sederhana dalam sebuah data teks yang menjadi vektor yang dapat dipahami oleh komputer. Metode ini sejatinya hanya menghitung frekuensi kemunculan kata pada seluruh dokumen. Selanjutnya pertanyaannya nomor 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text ini adalah library yang dikeluarkan oleh Facebook yang dapat digunakan untuk word embedding. Sebenarnya fast text sendiri adalah pengembangan oleh library Word2Vec yang telah lama terkenal sebagai library word embedding. Fast text memiliki keuntungan dibanding Word2Vec. Salah satunya kemampuan fast text adalah menangani kata yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Out of vocabulary word yang dikenal dengan OOV. Misalnya, kata-kata yang tidak baku seperti pengoptimalisasian tetap akan diperoleh vektornya seperti diperoleh vektornya. Nah, soal nomor 13, jelaskan maksud dari n-gram. Metode n-gram merupakan metode yang sering digunakan. Metode n-gram merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk mengenali kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada suatu dokumen. Menggunakan n-gram untuk proses kategorisasi teks, dokumen-dokumen topik utama yang sama dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, walaupun terhadap kesalahan yang fatal. Soal selanjutnya yang nomor 14, jelaskan contoh penerapan n-gram. Penerapan n-gram dapat dilihat sebagai berikut. Contoh kalimat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unigram pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu, ramai, dibandingkan, dengan, tahun, sebelumnya. Terus soal selanjutnya. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah proses menyesuaikan
kemungkinan jumlah frekuensi rendah, jumlah frekuensi yang rendah. Terus nomor 16 jelaskan mengenai Laplace smoothing. Nah, Laplace smoothing ini adalah penghalusan Laplace atau bisa disebut dengan penghalusan aditif, adalah sebuah teknik statistik untuk meningkatkan probabilitas elemen yang lebih kecil kemungkinannya dengan meningkatkan jumlah semua elemen himpunan data satu persatu. Penerapan penghalusan yang sangat penting pemrosesan bahasa alami karena beberapa kata mungkin memiliki probabilitas 0 dan mendekati 0. Seperti kata-kata luar kosakata. Kata-kata yang tidak ada dalam kosakata, tetapi kata-kata langka yang sama mungkin memiliki nilai yang sama dalam data pengujiannya. Selanjutnya soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Pendekatan yang baik adalah model back off. Pada back off kita menggunakan diagram jika fakta tersedia, jika tidak menggunakan bigram, jika tidak ada fakta juga maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back off n-gram orde lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram orde lebih tinggi. Agar mode back off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram orde yang lebih tinggi. Nah, kalau interpolasi linear smoothing adalah model back off yang menggabungkan sebuah diagram, bigram, dan model unigram dengan interpolasi linear. Soal selanjutnya. Jelaskan mengapa Hane-Czerny smoothing memiliki kinerja yang baik. Alasannya karena Hane-Czerny menggunakan metode discounting absolute. Misalkan kita mempunyai suatu n-grams dengan frekuensi 4 dan perlu didiskon, tetapi berapa besar diskon yang tepat? Krauts and Gell 1991 menghitung tata bahasa bigram dari 22 juta kata dari Newsware AP dan kemudian memeriksa frekuensi setiap bigram ini dalam 22 juta kata lainnya. Rata-rata suatu bigram yang hadir 4 kali dalam 22 juta kata yang pertama terjadi sebanyak 3,23 kali dalam 22 juta kata selanjutnya. Nomor 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid back off? Jawabannya yaitu teks dari web yang dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram yang sangat besar. Dari semua deretan 5 kata yang hadir, setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text web termasuk 1,2 miliar 5 kata menggunakan lebih dari 13 juta tipe kata. Data raksasa tersebut mungkin membangun model bahasa skala menggunakan Kaiser-Nil smoothing secara penuh. Brands untuk mengenai model bahasa yang sangat besar, algoritma yang pertama stupid back off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni, tidak ada diskon terhadap probabilitas berorde lebih tinggi. Jika n-gram orde yang lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back off ke n-gram yang lebih rendah. Soal yang terakhir, apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Pemikiran dasar dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi suatu yang telah dilihat sekali membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Sekian dari Q&A kali ini untuk menyelesaikan tugas besar 1 NLP. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.